What a wonderful world. Halo semuanya, kembali lagi dengan saya Panji Muhammad. Nah, tapi kali ini tuh saya tidak membahas satwa liar ya, tapi membahas bahasa dengan dua narasumber saya, Syifa dan Gilan dari Psikologi Universitas Jenderal Ahmad Yani. Boleh dong memperkenalkan diri terlebih dulu? Oke, halo. Perkenalkan nama saya Syifa Nurul Hidayat. Saya mahasiswa semester 4 Fakultas Psikologi Universitas Jenderal Ahmad Yani. Oke, kenalin, nama aku Jilan Aulia. Aku juga sama kayak Syifa, mahasiswa Psikologi Unjani semester 4. Oh, jadi sama-sama semester 4 ya? Iya, betul. Jadi hari ini tuh kita akan membahas mengenai bahasa, khususnya multilingual. Yang mungkin saat ini juga teman-teman udah banyak yang multilingual mungkin ya. Nah, kalau boleh bisa dijelaskan dulu apa yang dimaksud dengan bahasa. Oke, jadi bahasa itu adalah kemampuan yang dimiliki setiap individu untuk berbicara dengan individu lain menggunakan tanda, misalnya melalui perkataan atau gerakan tubuh. Benar gak, Jil? Benar banget, Syif. Nah, kalau itu tuh pengertian dari bahasa, ada juga pengertian dari berbicara atau speaking, Ji. Oh, jadi pengertian bahasa sama speaking itu beda ya? Iya, beda. Kalau speaking atau bahasa itu menurut Bob and Griffin pada tahun 2000, jadi kalau berbicara itu adalah keterampilan kognitif dan motorik yang sangat kompleks atau yang paling kompleks bahkan. Jadi tujuan berbicara juga bukan hanya untuk dipahami oleh lawan bicara kita, tapi bisa juga untuk mempengaruhi lawan bicara. Nah, benar apa kata Gilan? Karena menurut Herbert Clark 1985 juga mengatakan bahwa bahasa itu adalah instrumen sosial. Oh, jadi bahasa itu sangat penting dong bagi kehidupan kita sehari-hari. Iya, tentu sangat penting karena kalau misalnya nggak ada bahasa, kita jadi nggak bisa berkomunikasi, nggak bisa membaca, nggak bisa menulis. Jadi itu tumpuan banget sih dalam hidup kita. Kalian sendiri tahu nggak sih ada beberapa orang nih di dunia atau bahkan mungkin kita dan teman-teman di rumah ada yang sudah fasih dalam dua atau bahkan lebih bahasa di dunia ini? Oh iya, bener dong, orang-orang yang menggunakan dua bahasa atau lebih itu namanya beda. Dia disebut sebagai bilingual speaker. Oh, kalau dua ya berarti di Iya. rumah. Kalau misalkan lebih dari dua bahasa? Kalau lebih dari dua bahasa itu namanya multilingual speaker. Multilingual, keren ya. Nah, kalian tahu nggak sih apa keuntungan dari bisa berbicara dengan lebih dari satu bahasa? Keuntungannya sih banyak banget, bener gak sih? Iya. Salah satunya itu kalau menurut penelitian pada tahun 1960, mereka itu menemukan kalau orang-orang yang berbahasa lebih dari satu, bilingual atau multilingual itu bisa memiliki skor yang lebih tinggi daripada orang dengan berbahasa satu ketika mengerjakan tugas. Contohnya itu kalau misalkan mereka ketika mengendalikan faktor-faktor kelas sosial itu bisa mereka lebih cepat gitu. Nah, betul banget nih, bukan cuma orang-orang dewasa yang bisa menggunakan dua bahasa atau lebih, tapi pada zaman sekarang banyak anak-anak juga yang bisa menggunakan dua bahasa atau lebih. Karena menurut penelitian, anak-anak yang menggunakan bilingual lebih baik dalam mengikuti instruksi yang rumit dan mengerjakan tugas-tugas di mana instruksi berubah ke instruksi yang berikutnya. Nah, bilingual juga tampil lebih baik dalam melakukan tugas, pembentukan konsep pada tes nonverbal. Anak bilingual juga tampil lebih baik daripada anak yang menggunakan satu bahasa aja nih dalam ujian keterampilan. Wih, keren. Oh ya, kalau nggak salah kalau ada orang yang belajar dua bahasa selama masa kanak-kanak itu disebut bilingual simultan ya? Iya, Iya. Oh iya, aku jadi ingat nih sama satu anak nih. Kalau nggak salah tuh dia di Moskow, ada gadis kecil bernama Angelina Bella Deviatkina kalau nggak salah, yang mahir dalam berbagai bahasa. Nah, kalian tahu nggak nih, dia itu bisa berapa bahasa? Berapa ya? Gila dong, dia bisa 7 bahasa dong. Oh iya. Padahal dia ini baru 5 tahun. Nih kalau mau lihat nih ada di salah satu acara di Amerika yang menunjukkan tentang dia bisa 7 bahasa. Kita lihat dulu. Прошу выйти на сцену носители языка, которым предстоит... Stegosaurus. That's correct. Wonderful job, Bella. Whoa. Was machst du hier? Ich suche mein Geschenk. Ach so, ¿una canción? Sí. Cántala entonces. Mariposita está en la cocina haciendo chocolate para la madrina. Poti, poti, pata de palo, ojo de vidrio y nariz de guacamole. Cho, 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 cho. Petit oiseau d'or et d'argent, ta mère t'appelle au bout du champ. Pour y manger du lait caillé que les souris ont barboté. Pendant 1 heure de temps, va-t'en! Très bien.
们用眼睛来看东西。很棒。第二个问题，我们用什么来听？我们用耳朵来听。太棒了。最后一个问题，我们用什么来呼吸？我们用肺来呼吸。太棒了！ لماذا يوجد في منتصف في مركز المجموعة الشمسية؟ الشمس. ممتاز، أنت ذكية جدا. لقد وجدنا الهدية. Ух ты, какая красота! На самом деле, чтобы вы понимали, этот хвост не случайный. Nah, dia bela ini bisa 7 bahasa kan? Ada tadi kalau nggak salah ada Inggris, Perancis, Jerman, Spanyol, Cina, Arab, dan tentunya bahasa ibunya Rusia berarti. Wah gila keren banget sih, pasti itu di rumahnya ada orang yang multilingual juga sih ya. Atau mungkin di sekolahnya dia mempelajari banyak bahasa gitu. Oh iya emang biasanya apa sih yang melatar belakangi seorang anak bisa menjadi bili atau bahkan multilingual speaker gitu? Banyak sih alasannya, itu diantaranya dia tinggal di negara yang menggunakan 2 bahasa. Terus ada juga misalkan bahasa rumahnya itu berbeda dengan bahasa di sekolah. Jadi misalkan bahasa sekolahnya itu Rusia, bahasa rumahnya itu bahasa Inggris. Terus ada juga karena penjajahan atau orang tua yang berbeda keluarga negaraan. Terus mempelajari bahasa-bahasa lain di sekolah. Dan yang terakhir itu imigran yang pindah ke negara baru. Tapi mungkin kalau Bella bukan imigran ya. Mungkin di rumahnya itu atau di sekolahnya itu dia belajar banyak bahasa sih menurut saya. Oh iya mungkin. Jadi, oh ya kalau nggak salah menurut ibu si Bella tadi ya, nama ibu itu Yulia, putri kecilnya itu diperkenalkan dengan bahasa sejak lahir. Nah si Yulia ini atau ibunya tadi mengajarkan bahasa Inggris kepada Bella. Nah Bella juga memiliki banyak pengasuh gitu, yang memiliki kebangsaan yang beda-beda gitu. Dan masing-masing juga adalah penutur asli gitu, bahasa asli dari daerahnya. Jadi pengasuh Bella tidak hanya mengajarkan kata-kata atau ungkapan kepada Bella, tapi juga membahas berbagai isu dunia, lalu sejarah alam dan topik lainnya dari ensiklopedia anak-anak kepada si Bella ini. Oh, keren banget ya pengasuhnya dari 7 bahasa. Nah, kita juga ada nih video tentang si Bella yang kita lihat. berinteraksi sama pengasuh-pengasuhnya. Modeler, regardez, j'ai dessiné. Ich kann selbstständig Bücher lesen und das auch. 你看这边着火了。Мне 4 года. Я живу в Москве. Я говорю на 7 языках: русском, английском, французском, китайском, испанском, немецком и арабском. Я занимаюсь языками с учителями из разных стран. Wah keren banget ya si Bella ini, apalagi ibunya sih dia bisa memfasilitasi Bella dengan pengasuh-pengasuh yang mungkin cerdas juga. Bener banget sih, mungkin karena orang tuanya Bella ini pengen menjadikan Bella anak yang cerdas mungkin ya. Jadi kayak yang tadi aku sebutin, kalau anak-anak dengan kemampuan bilingual itu lebih cerdas baik secara kognitif maupun emosional. Karena otak anak bilingual itu mengalami perkembangan yang jauh lebih baik daripada anak yang menggunakan 1 bahasa aja. Oh, kok bisa gitu sih? Iya, karena bagian otak yang paling berkembang saat anak berbicara bilingual adalah area-area eksekutif seperti korteks prefrontal atau orbitofrontal, yakni bagian otak yang berfungsi sebagai ruang pengendali bagi keseluruhan fungsi otak. Bagian tersebut juga sering diasosiasikan dengan kecakapan belajar, keterampilan memecahkan masalah, dan perkembangan kemampuan pendukung lainnya. Aku juga pernah baca sih, katanya anak dengan bilingual atau multilingual itu dia lebih bisa mengembangkan kemampuan pemecahan masalah atau problem solvingnya. Bahkan ketika mereka belum bisa berbicara juga mereka udah bisa tuh problem solving. Nah hal ini tuh karena perkembangan yang otak-otak anak dengan bilingual atau multilingual itu lebih baik jika dibandingkan dengan anak yang berbahasa 1. Oh iya, jadi perkembangan otak anak yang bilingual atau multilingual ini akan meningkatkan kemampuan mengingat dan memorinya berarti ya? Iya betul. Jadi kalau begitu tentunya akan membuat si anak itu memiliki kemampuan kognitif yang tinggi dong saat mereka tumbuh dewasa kan ya? Iya betul. Keren memang. Semoga Bella ini jadi contoh ya bagi kita yang masih dalam belajar. Motivasi. Oke, kayaknya nggak kerasa kita udah berbincang-bincang cukup panjang lebar. Mungkin diskusi hari ini kita cukupkan sampai hari ini ya. Oke, tapi kalau misalkan ada
waktu atau kesempatan lain kita boleh lah ya diskusi-diskusi lain. Boleh dong tentunya. Nanti kita bahas materi-materi yang jauh lebih menarik lagi ya kan. Oh pasti. Tapi oke lah sampai di sini saja. Sampai jumpa di episode petualangan. What a wonderful world.